فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melanjutkan bahasan kita, kelanjutan daripada kitab Tauhid ini. Yang dibahas adalah al-isti'adzatu li ghairillah. Isti'adzah itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari ketika kita beribadah. Misalkan kita membaca Al-Quran, itu kita melafalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beristi'adzah, berlindung diri kepada Allah dari godaan setan. Kemudian menjelang tidur juga kita disunahkan membaca Al-Falaq sama An-Nas. Berlindung diri dari Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Qul a'udzu bi rabbin nas. Berlindung diri, inilah isti'adzah kepada Allah, memohon perlindungan. Kalau memohon agar dosanya diampuni, namanya istighfar. Kalau memohon kemudian agar Allah berkenan menurunkan hujan karena panas terik tidak ada hujan, namanya istisqa. Kalau memohon kepada Allah agar Allah memberi pilihan seseorang itu satu di antara dua, namanya istikharah. Tapi kalau memohon perlindungan agar Allah melindungi kita dari gangguan setan, itu namanya isti'adzah. Tapi kalau minta pertolongan kepada Allah terhadap umat Islam karena ada yang mengancam umat Islam, namanya istighotsah. Di masyarakat lebih populer dengan istighosah itu. Tapi bahasa aslinya istighotsah. Istaghotha yastaghitsu istighotsah. Itu semuanya adalah ibadah. Kalau ibadah maka ditujukan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain dari Allah. Kepada makhluk, kepada nabi, kepada wali, kepada jin, kepada malaikat, itu bukan alamatnya. Tapi alamatnya kepada Allah. Nah, sekarang ini yang dibahas adalah isti'adzah itu tadi, minta perlindungan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita ini sudah bersahadat, isti'adzahnya seperti yang disebutkan tadi kepada Allah. Tapi ini kok ada lain. Nah, itu yang dibahas. Orang beristi'adzah tidak kepada Allah, tapi kepada jin. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah, jin itu ada apa enggak? Ada. Sudah bolak-balik dibahas itu. Tidak kelihatan. Tapi manusia tidak boleh menunduk-nundukkan dirinya kepada jin beristi'adzah itu. Mengapa? Karena harkat dan martabatnya manusia ini lebih tinggi dibandingkan siapa? Jin. Ya.
Di dalam Al-Qur'an diterangkan walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan anak Adam itu di atas seluruh makhlukku yang lain. Ini ada manusia, ada jin. Harkatnya, martabatnya lebih tinggi manusia. Tapi kalau ada manusia yang minta isti'adzah kepada jin, berarti manusia merendahkan dirinya sendiri. Lebih memuliakan siapa? Jin. Nah begitu. Di masyarakat ada nggak model begitu itu tadi? Sampean kok pengalaman? Itu ada disebutkan di Quran itu. Kalau kita baca surat Jin ayat 6 ada. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada orang-orang dari kelompok manusia, rijalun minal insi ya'udzuna. Ya'udzuna ini berlindung diri, minta perlindungan kepada jin tadi. Rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Maka jin-jin tadi tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa, menambahi ketakutan terhadap manusia ini. Berarti kalau Al-Quran menerangkan seperti itu ada. Makanya dalam kitab ini diberitahukan, tapi ini tradisinya masyarakat jahiliyah. Ada keterangan dalam kitab ini wa kanatil Arab fil jahiliyati. Dan adalah tradisinya orang Arab jahiliyah. Ini Arab jahiliyah loh ya. Qabla al-Islam. Idza nazalu fi wadin, ketika turun di jurang-jurang. Nah, di sana kan gunung-gunung, bukit-bukit, jurang-jurang kan. Ada gerumbul enggak di sana? Enggak ada. Kalau di sini adik-adik ini enggak ngerti gerumbul itu apa. Gerumbul ya dalane luwak. Ana gerumbul luwak yang karo arek-arek iku. Ya. Yang sana ada jurang-jurang. Wa kanatil Arab fil jahiliyati idza nazalu fi wadin, adalah orang Arab jahiliyah ketika turun di jurang-jurang yang enggak biasa dilewati, a'la aswatahum, suaranya dikeraskan. Apa ngomongnya? A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku berlindung diri, jangan mengganggu saya. Saya cuma lewat, rumahmu enggak di sini. Nah. Ada begitu? Wong ini Arab jahiliyah kok. Yang saya ceritakan tadi siapa? Wa kanatil Arab fil jahiliyah. Itu keadaannya orang Arab zaman jahiliyah. Kira-kira sampai 2021 enggak? Zaman eranya panjenengan itu loh. Sekarang masih ada enggak begitu? Oh, kalau ada nanti kena surat Jin ayat 6 itu. Itu namanya manusia minta perlindungan kepada jin. Ya. Itu enggak boleh, dalam iman kita enggak. Ini belum diterangkan ya. Bulan yang lalu belum ya? Belum ya. Yang bulan lalu menyembelih itu kan? Ya. Ya kadang-kadang lupa itu. Karena faktor U. Ya. Itu namanya isti'adzah. Kalau mungkin ditarik di sini di masyarakat kita, itu di pojokan dianggap ada tempatnya jin, dekat sumur itu dianggap ada jin. Lalu pada hari-hari tertentu diberi sesaji supaya jinnya tidak mengganggu. Atau didatangkan deudu kauku N
supaya nangkap jinnya tadi, lalu dimasukkan di. Ada nggak begitu? Ada. Sama saja. Sama saja. Kalau begitu gimana Ustaz? Ya itu tadi yang saya sebutkan. Minta perlindungan kepada Allah supaya tidak diganggu makhluk-makhluknya Allah yang jahat, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah. Itu namanya isti'adzah kepada Allah, tidak kepada jin itu tadi. Macam-macam modusnya itu, caranya itu. Di situ dulu ada kuburan, lalu sudah dibongkar, sekarang dipakai jalan tol. Di mana itu? Di tikungan di sebelah dari jalan tol Japanan sampai di Bangil, misalkan begitu. Lalu orang kalau lewat situ, maka kalau pakai mobil, dia apakan mobilnya? Klakson. Atau pakai lampu apa? Dim. Ada yang tanya saya begitu. Kalau itu dimaksudkan adalah isyarat supaya yang nunggu di situ itu tadi dalam kurung jin, maka sama saja. Tidak boleh. Ini orang Islam syahadat. Jin itu ada, biarin aja. Ya. Nah, Nabi sendiri tidak tahu kalau kanan kirinya itu ada jin. Ada takmir satu masjid tertentu, cerita sama saya ketika rumahnya ada jin menurut dia. Kok tahu? Ada suara-suara yang gaduh, ada suara-suara yang enggak jelas, suara apa, ada bau-bau yang tidak enak menurut dia. Solusinya didatangkanlah ustadz yang biasa ngimami di satu masjid. Saya enggak usah sebut masjidnya, tapi yang jelas bukan Masjid Ar-Rahmah. Ya, tanya sama saya, lalu diapakan sama Pak Ustadz tadi? Ditangkap jinnya, dimasukkan botol, dibawa. Menurut dia ini temenan, orangnya masih hidup. Ya, tiba-tiba 1 bulan rame lagi, ada suara-suara yang tidak jelas. Ini suara apa? Ada bau-bau yang tidak enak menurut yang punya rumah ini tadi. Maka dengan segala hormat saya Pak Ustadz tadi yang biasa ngimami di masjid tertentu didatangkan lagi. Apa kata Pak Ustadz? Oh, ini koncone gurung kecekel. Kalau koncone burung kecekel, ada kemungkinan tetangganya ada enggak? Ponakannya? Oh, enggak mari-mari. Tauhid pakai ini saja istiadah. Enak. Dan saya berpengalaman itu. Ketika di sepanjang itu ada asrama akademi kebidanan, katanya ada jinnya itu keluar semuanya, dan saya tanya sama mahasiswi sendiri, dia menjawab iya. Ya, karena asrama itu asalnya kosong, kemudian direnovasi. Nah, oleh security-nya mau didatangkan dukun. Saya yang menolak, jangan. Karena saya juga ngajar agama di situ waktu itu. Kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Ya. Yang cerita istri saya. Saya larang, sampaikan ke security-nya. Tidak boleh, tidak oleh. Nah terus saya saja nangani. Istri saya tanya, sepertinya enggak percaya. Bapak iso lah, iso. Saya datang ke situ Pak, Ramadan. Subuh-subuh saya terangkan, jin itu gini menurut Quran, makhluknya Allah sama lebih mulia manusia daripada jin. Manusia enggak boleh merendah-rendahkan diri kepada jin. Setan itu bisa terdiri dari manusia dan jin. Bacalah surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Falaq sama An-Nas, beristiadzahlah kepada Allah menurut yang disunahkan Nabi. Terus mahasiswi saya beritahu begitu. Gitu Pak? Iya. Sama-sama makhluknya Allah. Ibaratnya sesama supir bis kota tidak boleh saling mendahului. Ya.
4 kali saya datang ke asrama itu, saya kumpulkan mahasiswanya. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, sampai asrama itu dibongkar, kena jalan tol Surabaya Mojokerto. Ini saya ceritakan ke panjenengan dengan harapan kalau di rumahnya panjenengan ada begitu, jangan memanggil saya. Nanti kasih tau ngaji nanti. Ya, alih profesi boleh. Atasi sendiri saja, ini pelajarannya. Ya toh? Semua orang Islam harus begitu. Wong istighfar bisa sendiri, istisqa harus sholat dengan berjamaah, istikharah bisa sendiri. Mengapa isti'adzah kok dengan cara begitu? Nah begitu maksudnya. Oleh karena itu, ketika ada orang yang biasa-biasa minta isti'adzah kepada jin itu tadi, besok di akhirat dikumpulkan antara manusia dengan jin. Kumpulkan sama Allah. Adik-adik kalau membawa Quran di HP atau membaca Quran silakan dibuka. Apa surat Al-An'am ayat 128? Kalau ada membawa Quran. Surat apa? Al-An'am ayat 128. Perhatikan ayatnya. Wa yauma yakhsyuruhum jami'a. Ingat ketika Allah mengumpulkan semuanya. Semuanya itu siapa? Manusia sama jin. Dikumpulkan sama Allah. Wa yauma yakhsyuruhum jami'a. Ingat ketika dikumpulkan semuanya antara manusia dengan jin. Lalu yang ditanya siapa? Ya ma'syarul jin, wahai jin, kata Allah. Qad istakthartum minal insi. Apa betul dulu di dunia kamu itu menyesatkan manusia? Ini cerita masih besok di akhirat, tapi dibacakan sekarang 2021 karena ini untuk pedoman kita sekarang ini. Supaya besok di akhirat tidak termasuk orang yang kayak begini ini. Gitu loh. Diberitahukan kepada manusia. Ya. Apa pertanyaannya? Ya ma'syarul jin, wahai jin, qad istakthartum minal insi. Apa betul dulu di dunia kamu menyesatkan manusia? Ini yang ngaku manusianya sendiri. Wa qala awliya'uhum minal insi, maka berkatalah kawan-kawan mereka dari manusia. Apa ngakunya? Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami kelompok manusia disesatkan oleh jin, tapi kami menikmati. Apa tadi Bu? Disesatkan tapi gimana menikmatinya? Nah, namanya menikmati istamta'a itu kedua-duanya saling ada kenikmatan. Ada kenikmatannya manusia yang diperoleh dari jin, ada kenikmatannya jin yang diperoleh dari manusia. Itu coba panjenengan baca itu terjemahnya itu. Surat apa tadi Pak? Ayat 128. Kalau Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menikmati teman-teman kami dari manusia tadi disesatkan oleh jin, kami menikmati. Maka ada istimta'ul insi bil jinni, ada istimta'ul jinni bil insi. Kenikmatan yang diperoleh oleh manusia dari jin, dan ada yang kenikmatan diperoleh dari jin dari manusia. Pertanyaannya, apa kenikmatannya manusia di dunia itu disesatkan oleh jin? Kenikmatannya apa? Ketika manusia itu merasa jinnya itu sudah disingkirkan, kenikmatannya dia merasa aman. Enggak apa-apa, tempati sudah kok, dulu kan, sekarang sudah disingkirkan. Enggak apa-apa, kamu tidur di situ sudah dipermisi kok, dan sebagainya. Manusia merasa nikmat dengan cara begitu. Dulu memang iya, sekarang enggak, sudah disingkirkan. Kira-kira mirip-mirip begitu di masyarakat ada enggak? Ini namanya kenikmatan yang diperoleh oleh manusia dari jin. Lalu kenikmatan jin itu apa? Ya, khudu'uhu wa ta'atuhu.
tunduknya manusia kepada siapa? Jin. Jadi manusia ini tunduk kepada jin, merendah-rendahkan diri kepada jin. Ini kenikmatan sendiri bagi siapa? Jin. Jadi besok jenengan titeni di akhirat, Pak. Kalau ada jin sama manusia dikumpulkan sama Allah lalu ditanya seperti begitu, jenengan ingat-ingat, oh iki sing diterangno Pak Ustadz biyen niku. Nah itu loh. Ya. Kalau sampean masih apa? Ingat. Tapi jangan dekat-dekat sampai nanti termasuk ditanya, nanti keliru ya. Ya. Ini penting untuk diterangkan sekarang. Walaupun ini beritanya besok masih pada hari apa? Akhirat. Maka ayatnya tadi wa yauma yaksyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladzi ajjalta lana. Sampailah kami pada batas waktu yang engkau tentukan. Artinya sampai pada mati. Jadi orang menikmati disesatkan oleh siapa tadi, Pak? Jin, tapi dinikmati sampai mati. Berarti orang mati bawa apa? Bawa dosa apa? Halo? Bawa dosa syirik. Kalau mati membawa dosa syirik, wah, tidak diampuni. Dosa-dosa lain-lain itu ada kemungkinannya masih diampuni. Dosa kecil-kecil gitu ya. Dosa ngerasani konco, ngerasani tonggo, ngerasani dulur, pegel ngerasani konco, pegel ngerasani dulur, pegel ngerasani tonggo, ngerasani ustad. Ya. Iya toh? Diampuni sama Allah. Karena orang ini ngaku sampai mati membawa dosa syirik. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa masya Allah. Kata Allah, oh kalau begitu tempatmu neraka, kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Karena orang mati membawa dosa apa tadi? Syirik. Bentuknya apa syiriknya? Beristiadzah, bukan kepada Allah tapi kepada siapa? Jadi ibu-ibu panjenengan besok begini-begini itu harus sudah selesai. Kalau ada tetangganya, temannya yang pas tidak ikut ngaji, diberitahu. Baca surat Jin ayat 6, baca surat Al-An'am ayat 128. Ada keterangannya. Bukan karangannya para ulama, itu Al-Quran diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Supaya manusia tidak melakukan seperti itu. Lalu apa artinya setiap hari dia mengatakan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Itu berlindung diri kepada Allah, bukan berlindung diri minta perlindungan kepada siapa tadi? Enak Pak orang Islam itu, lebih-lebih orang Islam yang bertauhid, efisien, ngirit. Orang yang saya ceritakan tadi, tanya sama saya tadi, katanya rumahnya banyak jinnya, lalu didatangkan ustadz yang biasa ngimami di masjid tertentu tadi. Ya. Apalagi kalau mungkin dia itu mendatangkan dukun. Ribet enggak kira-kira? Mendatangi rumahnya, kalau enggak ketemu di WA, di telepon. Sudah biaya enggak? Biaya. Lalu dukunnya datang, minta syarat gini-gini, biaya lagi enggak? Biaya. Lalu dukunnya pamitan. Enggak wani apa kira-kira? Lah kalau kumat lagi ada jinnya lagi begitu. Oh, kalau orang Islam lain. Yang sudah bertauhid itu. Ngaji Al-Baqarah. Keluarganya suruh ngaji semuanya. Panjang ya, ini Al-Baqarah 2 juz. Ya dipotong-potong. Boleh dibagi, ayah halaman sekian sampai sekian, kamu halaman sekian sampai sekian. Ya. Itu penting. Karena menjadikan salah satu rumah itu sebagaimana tempat apa? Ibadah.
Jangan dikosongkan dari tidak tempat ibadah. Sekarang sudah populer di mana-mana, orang sudah mengerti. Karena sudah seringnya diterangkan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz di mana-mana. Apa? Kalau hari Jumat baca apa? Al-Kahfi. Surat yang ke 18. Ada berapa ayat? 110. Ayat yang pertama, ayat yang terakhir. Saya lihat di Quran. Saya nggak bawa Quran kok. Jadi rumah itu jadi enak. Oh, dibaca surat Al-Kahfi, oh dibaca surat Al-Baqarah. Tidak ada gangguan-gangguan. Orangnya beristiadzah kepada Allah, orangnya berdoa kepada Allah dari gangguan-gangguan itu tadi. Ya. Jangan HP-nya yang suruh ngaji. Kalau HP-nya disuruh ngaji, nanti keliru, malaikatnya itu balik, kecelek malaikatnya. Mendengar dari sana, waduh ada orang ngaji, di mana di sana? Parani sama malaikat. Ternyata begitu didengarkan, ternyata HP-nya yang ngaji ya. Balik malaikatnya kecelek ya. Jenengan saja, sak mampunya nggak apa-apa. Tidak semuanya itu orang itu punya pendidikan agama yang bagus waktu itu, betul ya? Iya. Sekarang adik-adik kita itu sudah banyak yang hafal Al-Quran. Tadi saya di WA teman saya itu, alhamdulillah anak saya lulus hafal 30 juz. Coba. Nah kita itu gimana? Al-Quran itu di luar kita, di luar kepala kita. Iya toh? Tidak masuk, di luar itu. Ya. Tapi tidak boleh berhenti, wis sak mampunya kita. Ya, jenengan dan saya berkewajiban di keluarganya di mana kalau hari Jumat di WA, ayo hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Tidak bisa semuanya, 1 sampai 10 saja. Enggak bisa semuanya, 1 sampai 20, boleh. Lama-lama nanti jadi milik kita Al-Kahfi itu. Artinya kita baca pada setiap hari Jumat. Yang tadi dipanggil siapa dan siapa pada hari akhirat? Manusia sama? Sekarang tambah 1. 3 orang, bukan 3 orang, 3 makhluknya Allah. Yang satu adalah manusia, yang satu adalah jin, yang satu adalah malaikat. Ya. Coba dilihat di surat Saba. Ya. Surat Saba ayatnya ayat 40 dan 41. Sama. Wa yauma yakhsyuruhum jami'a. Ingat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Lalu Allah tanya sama malaikat. Ya, saya ulangi. Allah tanya siapa? Malaikat. Apa pertanyaannya? Ada yang sudah ketemu terjemahnya surat Saba ayat 40 dan 41? Tsumma yaqulu lil malaikati, kemudian Allah tanya sama malaikat. Apa pertanyaannya? Monggo, enggak apa-apa kalau ada yang bisa baca terjemahnya supaya ada variasinya. Kalau enggak ada saya teruskan. Pakai mic, itu ada mic-nya itu, monggo. Sama Mas terjemahnya dengan surat Al-An'am tadi. Di awal daripada surat itu sama, wa yauma yakhsyuruhum jami'a. Ingat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Lanjut, diulangi lagi, monggo. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Wa yauma yakhsyuruhum jami'a. Lanjut. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat. Iya, bahasanya tsumma yaqulu lil malaikati. Iya, begitu ya Qur'annya ya. Ya, lanjut. Apa pertanyaannya Allah kepada malaikat? Ini tiga makhluknya Allah. Kalau tadi 2. Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Nah, sekarang malaikat yang ditanya. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, inikah manusia itu yang zaman dulu di dunia itu menyembah kamu? Nah, jadi manusia-manusia yang minta perlindungan kepada jin itu dipanggil sama Allah,
Jin juga dipanggil, malaikat juga dipanggil. Ya, 3 makhluknya Allah menurut surat Saba ayat 40 dan 41. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, inikah manusia itu yang dulu di dunia itu menyembah kamu? Jawabannya malaikat, monggo terusnya. Para malaikat itu menjawab, Masya Allah. Apa jawabannya malaikat? Maha suci Engkau. Qalu subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Lanjut. Engkaulah pelindung kami, Anta waliyuna, engkau ya Allah yang melindungi kami. bukan mereka. Min dunihim, bukan mereka. Bukan, terus? Bahkan mereka telah menyembah jin. Oh, apa tadi Pak? Loh, gak dirungokno ya. Bahkan mereka menyembah jin. Ini omongannya siapa? Pengakuannya siapa? Malaikat. Kalau pakai bahasa sederhana, wahai malaikat, inikah manusia itu yang dulu di dunia itu menyembah kamu? Lalu malaikat menjawab, bukan. Qalu subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Engkau adalah yang melindungi kami, kata malaikat, saking tunduknya sama Allah. Bukan manusia, bukan jin yang melindungi kami. Balkanu, bahkan manusia itu yang apa? Ya'budunal jin. Mereka yang menyembah apa? Jin. Ini jangan ditiru. Balkanu ya'budunal jin. Bahkan mereka menyembah jin. Lanjut. Kebanyakan mereka beriman kepada Ya. Bal aktsaruhum mu'minin. Dan mereka itu beriman kepada jin tadi. Saya dan panjenengan itu faham, malaikat itu ada, jin itu juga ada. Yang jelas manusia ini, kita ini sebagai makhluknya Allah yang namanya manusia, tapi tidak boleh saling menyembah. Karena hak untuk disembah dan diibadahi, termasuk di dalamnya itu adalah isti'adzah, itu semata-mata haknya siapa? Allah saja. Gitu maksudnya. Begitu. Sekarang saya aturi hadis doa. Mudah-mudahan panjenengan bisa berdoa seperti begini. Man nazala manzilan faqala, siapa yang singgah di satu tempat, tidur di rumah yang bukan rumahnya, istirahat di tempat situ yang bukan tempatnya setiap saat, ya, atau ada tugas karena dia itu tidur di hotel misalkan begitu, atau tempat penginapan, atau tempat putranya, atau di mana saja yang tidak biasa tempati. Ini yang bilang begitu Nabi. Lalu orang itu berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ayo, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dengan kalimatnya Allah, dengan seluruh makhluk-makhluknya Allah yang jahat-jahat yang sudah tercipta. Kalau berdoa begitu pendek doanya, dan betul-betul Rasulullah memberikan panduan supaya orang berdoa seperti begitu. Panjenengan lewat di tol, nanti berjam-jam, 2 jam, 3 jam capek, mampir di rest area, kilometer 50. Urusannya Allah besok di akhirat. Ya. Kalau plakatnya sudah dihilangkan, kilometernya sudah dihapus, ya, kejahatannya dicatat Allah bisa dihapus, Pak? Kok iso? Ya, ya bisa. Nah, itulah manusia. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, orang membuat kesalahan dan kejahatan itu ternyata barang buktinya itu semuanya diapakan? Buang. Dengan harapan kalau sudah begitu seolah-olah sudah apa? Aman, bebas. Wes. Jadi ketika orang misalkan istirahat di situ, itu tadi doanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cuma 3 kalimat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau dia berdoa begitu, lam yadurru syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak akan ada musibah dan bencana.
Tidak ada madharat yang menimpa orang itu sampai orang itu pindah dari tempat itu tadi. Tuh, jenengan di rumah saudara, di rumah teman, di rumah kakak, di rumah adik, di rumah putra yang tidak biasa untuk ditempati di situ, maka berdoalah seperti itu. Pindah rumah juga begitu. Ya. Jangan pindah rumah nggak jadi-jadi. Ya. Kenapa? Belum ketemu harinya. Ya, diutak-atik nggak cocok. Seperti ada teman saya itu tukang borong rumah, harganya sudah oke, sudah cocok. Kapan mulai kedok pondasi sudah diberikan betoneser, diberikan batu, pasir, semen, sudah tinggal kedok pondasi mau dimulai. Kapan dimulainya nggak jadi-jadi. Belum ketemu apa? Hari. Susah carinya. Karena dia lahirnya itu Jumat Pon. Jumat Pon kan panas kan? Ya. Kemudian yang istrinya itu Selasa Pahing. Ya, podo panas sih, jadi susah. Ya. Kan 72 Pak itu Pak. Jumat Pon sama Selasa Pahing tadi. 72. Nggih. Jangan dipercaya wong ini ngawur kok. Jangan begitu. Kalau ingin aman, ingin selamat, ikuti petunjuknya Nabi. Karena semuanya itu manusia itu bergantung kepada Allah. Tidak ada yang tidak. Kembalinya kepada Allah semuanya. Inilah salah satu yang saya sebutkan tadi, namanya isti'adzah. Alamatnya ke siapa? Allah. Tidak boleh kepada selain daripada Allah. Seperti istighfar, minta kepada Allah agar dosanya diampuni. Seperti istisqa, minta kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Seperti istikharah, minta kepada Allah supaya Allah berkenan memilihkan orang itu tadi, pilihannya. Seperti isti'adzah yang sekarang ini. Tahun depan kita bahas istighotsah. Yang di masyarakat lebih populer dengan nama istighotsah. Ada. Qur'annya juga ada. Kana Rasulullah SAW idza khazinahu amrun qala ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Astaghits itu Rasulullah minta pertolongan. Minta pertolongan ke siapa? Kepada Allah, jangan kepada selain dari Allah yang secara zahir tidak bisa memberi apa? Pertolongan. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.